Severe acute respiratory adalah virus yang menyerang pernapasan. So the whole family of coronaviruses are named coronavirus. Corona means crown, and so this refers to the way that the virus looks under the microscope, like there's a crown on the top of the virus. Some of them. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Gejala virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam. Dia agoy, sudah 3 hari lalu dia sakit demam, tapi dia belum periksa ke dokter. Sampai-sampai dia menggigil seperti ini. Batuk. Ternyata selain dia demam, dia juga batuk. Dan sesak nafas. Ternyata selain dia batuk, dia juga sesak napas. Tiga. Penyebab dari virus ini, jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona telah meningkat ke angka 170 dengan lebih 7.700 orang yang terkonfirmasi terjangkit virus corona ini di Cina. Virus mematikan ini juga telah menyebar setidaknya ke 15 negara. Banyak teori konspirasi telah muncul semenjak wabah ini menyebar, belum lagi video perihal sup kelelawar. Video sup kelelawar, sejak awal masyarakat berspekulasi di jejaring dunia maya tentang asal-usul virus corona. Hal ini makin memperburuk dengan banyaknya video yang dikaitkan memperlihatkan sejumlah warga Cina yang sedang mengkonsumsi kelelawar di tengah wabah mematikan di Wuhan. Yang kedua, wabah virus corona direncanakan. Ketika Amerika Serikat melaporkan kasus pertama dari virus corona, sejumlah dokumen yang sudah dipatenkan mulai beredar di Twitter dan Facebook. Yang sekilas tampaknya menunjukkan bahwa para ahli sudah mengetahui virus tersebut selama bertahun-tahun lalu. Salah seorang pengguna pertama dokumen itu dan mengajukan dugaan tersebut adalah ahli teori konspirasi dari YouTuber Jordan Sutter. Yang ketiga, teori konspirasi senjata biologis rahasia. Klaim tak berdasar lainnya yang menjadi viral di media sosial menuding bahwa virus itu adalah bagian dari program senjata biologis rahasia di Cina dan kemungkinan telah bocor dari Institut Virologi Wuhan. Banyak laporan yang mendorong teori tersebut mengutip dari artikel Washington Times yang sudah banyak dibagikan di media sosial. Yang keduanya mengutip ex-perwira intelijen militer Israel untuk mengklaim tersebut. Namun tidak ada bukti yang mendukung klaim dalam 2 artikel tersebut. Dan sumber Israel dikutip mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya kebocoran. Sejauh ini, kedua artikel ini telah diunggah ke ratusan akun sosial yang berbeda pada jutaan pemirsa potensial. Itu adalah beberapa spekulasi yang saya dapatkan dari website BBC. Korban virus corona. Virus corona di seluruh dunia pada Senin 16 Maret 2020 pukul 18.42 WIB. Angka infeksi COVID-19 mencapai 173.047 orang di 150 negara. Angka kematian untuk virus corona adalah 6.664 dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 77.783 orang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan pandemi virus corona menyusul penyebaran SARS-CoV-2 yang makin meluas di sejumlah negara di dunia. Italia menjadi negara di luar Cina dengan jumlah korban terbanyak. Jika kemarin jumlah 21.157 kasus, per siang ini tercatat bertambah menjadi 24.747 kasus. Sementara itu, korban meninggal corona di Italia pun tercatat 1.809. Setelah Italia, negara dengan jumlah kasus corona terbanyak berikutnya adalah Iran. Hingga hari ini tercatat jumlah kasus di Iran menjadi 14.991 pasien, dengan total korban meninggal 853 orang.
Kemudian disusul oleh Korea Selatan, total 8.236 kasus terkonfirmasi dan kematian 75 orang. Pencegahan virus corona. Penyebaran virus corona yang berasal dari kota Wuhan, Cina terus beranjak. Tercatat ada 34 negara Eropa yang dilaporkan terinfeksi virus corona, yaitu diantaranya Irlandia, Inggris, Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Belarus, dan lain-lain. Pencegahan yang dilakukan oleh Italia. 除湖北以外，其他省份新增确诊病例12例，新增疑似病例21例，均为境外输入。我国内地首次无新增本土疑似病例。 Sedangkan di Prancis, tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah Prancis or symptoms of lower respiratory illness after having close contact in the past 2 weeks with someone who's been confirmed to have the virus. The CDC defined close contact as being within about 6 feet, 1.8 meters, or within the room or care area of a person with the coronavirus for a prolonged period without appropriate protective clothing, or having direct contact with the infectious secretions of a person with the virus without protective clothing. Coronaviruses are particularly dangerous for people who have weaker immune systems, like young children and older adults. To protect yourself from the virus, try to avoid contact with people who display symptoms similar to those of pneumonia or the common cold, like coughing or a runny nose. Don't touch your eyes, nose, or mouth with unwashed hands. Wash your hands frequently with soap and water and scrub for at least 20 seconds. Use alcohol-based hand sanitizer when possible. Avoid animals and animal markets. The only current treatment for coronavirus being offered is supportive in nature. If you notice any of these symptoms and conditions, please contact your nearest professional healthcare setup. Help spread this information to everyone. Selanjutnya adalah corona di Indonesia. Pencegahan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah 2 kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang, sebanyak 9 orang sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Distribusinya bisa dilihat di dalam tabel, dan data ini sudah kami berikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit, dan kemudian diberikan kepada dinas dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing. Sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh kepala dinas masing-masing kepada kepala daerah masing-masing. Ini yang kemudian harus kita bangun sekali lagi, bahwa social distancing, menjaga jarak itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan, masyarakat saling mengawasi. Beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini. Sekian, saya Yoga Pranto. Stay class.